Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثره واستنى بسنته وسلك نهجه إلى يوم القيامة. Ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan kitab Matan Az-Zubad yang dikarang oleh Ibnu Ruslan rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Dan insyaallah ta'ala tinggal 2 hari lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah, yang dimana Nabi Muhammad SAW melarang bagi orang yang masuk anggota kelompok kurban atau orang yang ingin berkurban, hendaklah dia tidak memotong rambutnya atau memotong kukunya sampai hewan kurbannya itu disembelih. Jadi kalau hewan sembelihannya itu disembelih nanti tanggal 13 Zulhijjah, berarti nanti tanggal itu pula rambut dan kukunya bisa dipotong. Jadi tergantung hewan kurbannya kapan disembelih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk datang ke majelis ilmu ini, majelis yang penuh mubarakah, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, di mana dia menempuh jalan tersebut untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ini kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa datang ke majelis ilmu ini, majelis yang penuh mubarakah, yang juga di mana orang-orang yang berilmu itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bersama para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Allah menyebutkan wal malaika, dan malaikat, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang berilmu yang tegak di atas keadilan. Ini menunjukkan bahwasanya keunggulan atau keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala menderetkan mereka, menyebutkan mereka dengan orang-orang, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yaitu para malaikat.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Az-Zubad. Kita masuk pada syair yang ke-16. Ini ada 1000 syair. Kita masuk ke syair yang ke-16. Fasyahwatun nafsi ma'adz-dzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, syahwatnya jiwa itu bersama dosa. Ketika seorang melakukan dosa, bersyahwat, maka secara otomatis dosanya pun akan muncul. Mujibatani qaswatal qulubi, dan akan mengharuskan dia hatinya itu menjadi keras. Jadi kalau seorang sudah berdosa, sudah banyak dosa, maka hatinya itu akan menjadi keras, akan menjadi membatu. Karena apa? Karena dia dipenuhi dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh rahimahullah taala, kita memakai dua syarah. Kata Ar-Ramli, ay irtikabul mukallafi lisyahwati an-nafsihi wa irtikabihi dhunubi at-talibati laha yaqtadiyani qaswata qalbihi. Kata Ar-Ramli rahimahullah ta'ala, bahwasanya seseorang yang memperturutkan syahwat jiwanya dan melakukan dosa yang diperintahkan oleh jiwanya tersebut, maka kedua hal ini akan menyebabkan hatinya itu menjadi keras. Hatinya itu menjadi keras. Jadi ketika dia memperturutkan syahwatnya ataupun dia melakukan dosa, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Yusuf, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Dan seorang tatkala ingin mendapatkan surga, maka dia mengerjakan hal-hal yang dibenci kalau ingin mendapatkan surga. Sebaliknya ketika seorang ingin mendapatkan neraka, maka dia melakukan hal-hal yang disukai oleh jiwanya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih." Surga itu, neraka itu diitari dengan hal-hal yang disukai. Seorang tatkala dia termasuk orang yang suka berjudi, maka diitari dengan hal-hal yang ingin dia berbuat judi tersebut, dan menyebabkan dia itu akan masuk ke dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Kenapa demikian? Karena judi itu disenangi oleh jiwa. Orang suka minum minuman keras, ya. Apalagi kalau musim hari raya kurban seperti ini, dibuat tola-tola, ya. Dagingnya didapatkan untuk dari ibadah kurban, diambil sebagainya untuk dibuat tola-tola, ya. Tola-tola untuk disandingkan dengan minuman keras. Kalau dia terbiasa dengan minuman keras seperti itu, menyebabkan juga hatinya menjadi keras. Karena apa? Karena dia senantiasa senang dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya ketika seorang ingin mendapatkan surga, seorang tatkala ingin mendapatkan surga, maka dia mendapatkan surga tersebut dengan dia melakukan hal-hal yang dibenci oleh jiwanya. Contoh, ketika seorang ingin mendapatkan surga, dia bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat malam,
Ditanyakan kepada jiwanya bahwasannya salat malam itu adalah hal yang sangat dibenci oleh jiwanya, karena diberikan pilihan kepadanya ketika mana yang dipilih antara tidur dengan melaksanakan salat malam, maka tentunya dia akan memilih untuk tidur. Namun ketika seorang ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan senantiasa mencari surganya tersebut sekalipun dia dalam keadaan ngantuk. Itulah yang dinamakan dengan hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu diitari dengan hal-hal yang dibenci. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali alaihi nas. Dinamakan dosa itu karena apa? Ma haka ala sadrika, yang hal itu adalah hal yang bergetar dalam hatinya. Bersamaan dengan itu bergetar hatinya menyebabkan dia itu tidak mau bahwa ketika dia melakukan dosa tersebut akan diketahui oleh orang lain. Itu orang tatkala berbuat dosa. Lihat kalau orang yang misalnya dia melakukan dosa dan dosa itu sangat memalukan buat dia, dia pasti tidak mau diperlihatkan kepada orang lain. Dia marah. Bahkan kalau orang lain tahu, bisa saja orang lain tersebut yang mengetahui hal itu dia akan bunuh. Karena apa? Karena dia tidak ingin orang lain itu mengetahui dosa yang dia lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Muhammad Al-Ahdal rahimahullah taala, ma'nahu anna an-nafsa mata hasalat syahwatuhu mutaladzidat ma'artikabiha lidh-dhunubi faqad hasala laha khaslatani qabihatani mujibatani qaswatal qulubi. Kata Syekh rahimahullahu taala bahwasannya jiwa jika memperturutkan syahwatnya dan berlezat-lezat dengan mengamalkan dosa, maka dia akan mendapatkan dua hal yang akan menghantarkan dia ke dalam kehinaan dan akan menyebabkan dia mengeraskan hatinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang tatkala keras hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 22, Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Tidakkah hati mereka itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, wa huwa ala nurin min rabbih, sedangkan dia dalam petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan dari ayat tersebut, fawailun lil ladzina alqasiyati qulubuhum an dzikrillah faulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah seseorang yang hatinya itu keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya sudah keras, sudah membatu, sehingga dia tidak mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika fi dhalalim mubin. Maka mereka itu termasuk orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Itu orang yang dia keras hatinya, sudah tidak mau menerima kebenaran. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan pula, idza adnama dzanban abdahu nukitat fihi nuktatan sauda. Ketika seorang hamba memiliki dosa, maka dititikkan kepadanya, ditorehkan dalam hatinya itu dengan titik hitam. Ketika sudah banyak dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu seperti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalquzi muzakhiya,
seperti gelas yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yankiru munkaran. Dia tidak mengetahui lagi yang baik itu yang baik, dan dia tidak mengingkari yang munkar itu yang munkar. Sehingga ma usyribaha illa bil hawa. Dia tidak menerima apa yang datang kepadanya kecuali yang datang dari hawa nafsunya. Itu kalau orang yang sudah hatinya keras. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dari kalangan jin dan manusia. Karena apa? Di antaranya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad dzara'na li jahannam minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memasukkan dari kalangan manusia dan jin. Kenapa mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati namun mereka tidak pakai untuk memahami hati tersebut dengan kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki pendengaran namun mereka tidak menggunakan pendengaran tersebut untuk mendengarkan kebaikan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki pandangan, memiliki mata, namun mereka tidak pakai untuk melihat kebenaran tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Ulaika humul ghafilun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang lalai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau hatinya sudah keras, itu diantaranya karena dia tidak mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Thaha, Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati 'ama. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama, dan kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mengapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta sedangkan dahulu saya bisa melihat? Kata mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, kemudian kalian dustakan, maka demikianlah balasan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Karena tidak mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annaha kata Syekh rahimahullah taala, li'annaha ta'allafu 'inda dzalika mulabisatul ladzah fatuhibbul khuludi fid dunya. Maka keduanya inilah yang menjadi sebab timbulnya kerasnya hati, karena kecondongan hal itu akan menjadikan mereka berlezat-lezat terhadap maksiat pada hati, dan menjadikan mereka itu cinta akan kekal di dunia. Wa takrahu liqa Allahi, dan mereka benci atau tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza a'zamu dalilin ala qaswatil qalbi. Maka ini menunjukkan bahwasannya yang membuat hati itu menjadi keras. Jadi kalau orang yang sudah tidak mau, orang yang lebih cinta daripada dunia, kemudian dia
tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam akhir surah Al-Kahfi, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, karena kenikmatan yang paling tinggi adalah kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, wala yusyrik li ibadati rabbih ahada, dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa yanfiru an hubbi liqa'illahi illa al-qalba al-qasiyah. Maka tidak ada yang tidak ingin berjumpa dengan Allah, yang berpaling dari berjumpa dengan Allah, kecuali orang-orang yang memiliki hati yang keras. Jadi orang yang tidak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasannya hatinya itu adalah hati yang keras. Dan di antara hal yang akan melembutkan hati adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam sebuah perkataannya bahwasanya zikir kepada Allah dan zikir itu pada diri kita bagaikan air, bagaikan ikan yang membutuhkan air. Jiwa sangat membutuhkan zikir, sebagaimana ikan sangat membutuhkan air. Ketika ikan itu tidak membutuhkan air, tidak mendapatkan air, maka tentunya ikan itu akan mati. Begitu juga jiwa tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan juga hatinya itu menjadi keras. Bahkan bisa saja hatinya itu menjadi batu karena dia tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal qaswah, dan yang dimaksudkan dengan al-qaswah, keras itu adalah jumudu wa salabatu tahsulu fil qalbi, yaitu kejumudan dan kekerasan yang didapatkan dalam hati. Litawali dhulumati syahwati wa dhunubi alaihi, karena dia berpaling kepada kegelapan syahwat dan dosa yang dia miliki. Jadi kalau seorang keras hatinya, tentunya jawabannya adalah karena dia banyak berbuat dosa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau lupa dalam bacaan Al-Qur'annya, dia datang kepada gurunya Imam Waqi' bin Jarrah. Beliau mengatakan, syakautu Waqi' su'a hifdzin fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdanil 'asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya mengeluhkan tentang buruk hafalan saya kepada Imam Waqi' bin Jarrah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia memberikan nasihat kepada saya untuk meninggalkan maksiat. Kemudian kata Imam Waqi' bin Jarrah, bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdanil 'asi, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Padahal kalau kita melihat Imam Syafi'i ini adalah imam yang sangat cerdas,
Ya. Jadi kalau kita di Indonesia mengaku madhab Syafi'i, usahakan secerdas seperti Imam Syafi'i. Ya, jangan cuma fikihnya saja diikut madhab Syafi'i. Ya, kecerdasannya, akidahnya tidak diikut dari madhab Syafi'i. Ya, semuanya harus diikuti. Kalau kita melihat Imam Syafi'i rahimahullah taala, pada umur 9 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'anul Karim. Pada umur 10 tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta Imam Malik. Pada umur 15 tahun beliau sudah menjadi mufti. Ya, kalau di zaman kita mungkin umur 15 tahun masih bermain poker, ya. Umur 15 tahun main knock-knock, ya. Tapi di zamannya Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau pada umur 15 tahun sudah menghafal Al-Quran, bahkan sudah menjadi mufti. Ya, kalau mungkin di Gorontalo ini kalau umur 15 tahun seperti itu dianggap jam odelo. Ya, namun begitulah seorang imam besar, imam-imam terdahulu. Mereka sangatlah cerdas, saking cerdasnya pada umur 15 tahun mereka sudah menjadi mufti, ya, karena ketekunan mereka dalam menuntut ilmu agama, ya. Jadi kalau mungkin kalau di zaman kita sudah 15 tahun sudah hafal Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian sudah hafal hadis, jangan ambil saf pertama karena ini saf orang tua semua. Nah, di belakang, ya, karena baru umur 15 tahun. Jamu adelo. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya ketika sudah umur 15 tahun seperti itu dan dia memiliki hafal Al-Qur'anul Karim, ya, dan sudah menghafal hadis Nabi Muhammad SAW, maka dialah yang pantas untuk menjadi imam, ya. Bahkan dia kalau ada orang yang lebih hafal dari Quran darinya, dia menjadi makmum dan pada saf yang pertama, sehingga dia yang mengoreksi bacaan imam ketika imam itu keliru atau ketika imam itu dalam posisi yang salah membaca Al-Quran Al-Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nasihat Imam Waqi' bin Jarrah. Dan kalau kita melihat kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, beliau itu kalau membaca satu buku, halaman sebelahnya harus ditutup. Kalau tidak ditutup semuanya terkopi di otaknya. Bagaimana kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu juga kalau kita melihat Imam An-Nawawi, ya, yang termasuk juga muhaqqiqul madhab, beliau sama juga dengan Imam Syafi'i, ya, tidak jauh beda. Kalau di zaman kita mungkin kalau tidak dikasih bermain, ya, menangis. Tapi Imam An-Nawawi beliau justru disuruh menangis, disuruh bermain dia menangis. Ya, terbalik di zaman kita sekarang. Kita tidak dikasih bermain menangis, tapi Imam An-Nawawi disuruh bermain menangis. Karena apa? Karena beliau kecenderungan beliau terhadap ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wadidduha al-lin. Dan lawan dari keras hati itu adalah kelembutan. Jadi seorang tatkala dia keras hatinya, maka dia akan menjadi, ya, lawannya adalah lin, lembut hatinya. Kalau sudah hatinya sudah lembut, ya, sehingga dia tidak lagi menentang atau tidak lagi melakukan dosa karena hatinya sudah lembut. Yang menyebabkan hatinya itu lembut karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam syair tadi, fa syahwatun nafsi ma'adz dzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Bahwa syahwat jiwa itu bersama dosa menyebabkan atau mengharuskan hatinya itu keras. Berarti mafhum mukhalafah dari hal ini, pemahaman terbaliknya adalah ketika dia tidak mengikuti syahwat lagi dan tidak melakukan dosa, maka tentunya hatinya akan menjadi hati yang lembut. Hatinya menjadi hati yang lembut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fal qalbul linu, maka hati yang lembut itu adalah huwal mustaniru binuril imani, yang diterangi dengan cahaya keimanan. Itu namanya hati yang lembut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Asy-Syu'ara, "Wa may yu'adzib sya'airallah
fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini menunjukkan bahwasanya hatinya itu dalam keadaan bertakwa. Hatinya dalam keadaan bertakwa. Jadi kalau orang misalnya dia malu menampakkan Islam pada dirinya, dia lebih senang menampakkan pakaian-pakaian orang kafir, ya, dengan alasan gaul, ya, dengan alasan gaul atau ngetren, ya, dan lain sebagainya. Maka justru ini mengakibatkan jangan sampai dia akan terjerumus dalam dosa karena dia mengikuti orang kafir, tren-trennya orang kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa inna min ab'adul qulub an-nas min rabbina ar-rahim qalbun qasi. Dan sesungguhnya di antara hati manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras. Jadi hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh rahimahullah taala, yang dimaksudkan dengan ab'adun nas, ab'adul qulubin nas adalah ab'adun nasi min rahmati rabbina rahim, yaitu manusia yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sahibu qalbil qasi, yaitu yang memiliki hati yang keras. Jadi kalau hati yang keras, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali ada orang yang pada masa kehidupannya dia ada dua, ya, sebagaimana kita sudah jelaskan kemarin, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi ketika seorang melakukan ketaatan, berarti keimanannya bertambah dan hatinya itu adalah hati yang lembut. Sebaliknya, ketika dia imannya berkurang, dia terjerumus dalam kemaksiatan yang menyebabkan juga hatinya itu menjadi hati yang keras, sehingga dia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqtirul kalam bighairi dzikrillah, fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah qaswatan lil qalbi, wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbu al-qasi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian memperbanyak dalam berbicara dengan tanpa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillahi qaswatan lil qalbi. Karena sesungguhnya banyak bicara dengan tanpa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan hatinya itu menjadi keras. Hatinya menjadi keras. Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras, adalah hati yang keras. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat posisi dari hadis ini, berkata Abu Isa bahwasanya hada haditsun hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadits Ibrahim bin Abdullah bin Harith. Hadis ini adalah hadis hasan yang gharib, dan kami tidak mengetahuinya kecuali hadis yang datang dari Ibrahim bin Abdullah bin Harith.
wa rijaluhu kulluhum thiqat, dan para periwayat hadis tersebut semuanya thiqat, terpercaya. Jadi hadis ini adalah hadis yang terpercaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi musnadin Al-Bazzar an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Musnad Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun minasyaqa'i jumudul aini wa qasawatul qalbi wa tulul amali wal hirsu 'ala dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hal yang menyebabkan seorang itu binasa, sengsara. Di antaranya adalah jumudul aini, yaitu keringnya 2 mata. Wa qaswatul qalbi, dan hati yang keras. Wa tulul amali, dan panjangnya angan-angan. Wal hirsu 'ala dunya, dan semangatnya seseorang kepada dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hadis ini adalah merupakan hadis yang dhaif, karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Silsilah Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah, dan berkata Ibnu Adi, wa hadzal haditsu wadda'ahu Sulaiman ala Ishaq. Hadis ini mawdu'nya pada Sulaiman kepada Ishaq. Ini yang menyebabkan hadis ini merupakan hadis yang dhaif, ya. Namun ingat bahwasanya ada hal yang perlu saya tekankan dalam pentashih atau pentadhaif hadis, ya. Yang kita lihat itu adalah jarhulnya, jarhul mufassarnya, bukan lihat syekhnya, ya. Orang seringkali baru lihat Syekh Nasruddin Al-Albani sudah alergi, sudah Wahabi ini selesai, ya. Tapi lihat apa penjelasan dari Syekh Al-Albani tersebut, ya. Begitu juga kalau ada ulama-ulama yang lain yang menjelaskan kepada kita tentang pensahihan hadis tersebut, ya, ataupun penthaifan hadis tersebut, kita harus terima. Yang kita lihat adalah jarhulnya, jarhul mufassarnya, atau perincian-perincian yang menyebabkan seorang itu atau hadis itu dhaif atau tidak. Itu yang harus kita lihat. Bukan kita melihat dari orangnya tersebut, ya. Jangan kita melihat dari orangnya tersebut, karena kalau kita melihat dari orangnya seringkali akan menyebabkan kita itu subjektif dalam menilai, ya. Subjektif dalam menilai, karena apa? Karena kita sudah ada kebencian terlebih dahulu kepada orang yang kita tidak sukai. Namun kalau kita melihat perincian yang dilakukan atau yang dipaparkan oleh ulama tersebut, maka hal tersebut adalah hal yang harus kita terima, sekalipun dari mana orang memberikan kepada kita jarhul mufassar itu, ya, celaan yang terperinci itu. Oleh sebab itu, ya, ulama ahlul hadis mengatakan al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala ta'dil. Celaan yang terperinci itu didahulukan daripada pembelaan, ya. Namun kalau Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Jarhul Mufassar, Jarhul At-Ta'dil, beliau menjelaskan bahwasannya At-Ta'dil muqaddamun 'alal jarhi, ya. Pujian itu didahulukan daripada celaan. Kalau pujian itu atau kalau celaan itu tidak terperinci, sehingga Khatib Al-Baghdadi menjelaskan bahwasannya pujian itu bisa didahulukan atau pembelaan terhadap hadis itu bisa didahulukan kalau celaan tersebut tidak terperinci, tidak dipaparkan kekeliruan dari hadis tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa fi dzikri rabbina
Wa wasfuhu birrahim mubalaghatu fit tab'id. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam bait ini dengan sifat rahmatnya sebagai apa? Sebagai penguatan. Sebagai penguatan dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana dalam syair tadi, wa inna min ab'ad qulubin nas mir rabbina ar-rahim qalbun qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah qalbun qasi, yang memiliki hati yang keras, yang memiliki hati yang keras. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya berkata Ar-Ramli, wa qalbun marfu'un ala annahu al-mubtada wa khabaruhu qasi wal jumlatul khabar li'in wa ismuha dhamirur sya'n. Ini dari sisi bahasa, bahwasanya hati itu, qalb itu kedudukannya sebagai marfu'. Marfu itu artinya di dhammah. Wa alaihi yahmilu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, inna min ashaddin nasi 'adaban yaumal qiyamah al-musawwarun. Dan juga atas hal ini dalam kalimat yang lain disebutkan bahwasannya sesungguhnya yang azab yang sangat pedih itu adalah yang menggambar, ya, orang yang menggambar, ya. Ini dari segi kalimatnya, inna min asyaddi, itu kan tadi inna min ab'ad. Jadi kalimat yang agak mirip. Kalau yang sebelahnya inna min ab'ad, kalau dalam hadis itu inna min asyaddi, ya. Inna min asyaddi, itu yang maksudnya kalimat yang agak sama dari syair yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tambahan min ini tidak diambil oleh sebagian riwayat hadis karena menyelisihi kaidah bahasa Arab, menyelisihi kaidah bahasa Arab. Karena kaidah bahasa Arab ketika dia dimasuki oleh min, maka dia harus kasrah, ya. Namun dia ditakdirkan atau dianggap posisinya sebagai posisi majzum, posisi sebagai disukun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adapun lam pada posisi di Rabbina, maka dia terkait dengan ab'ad, dengan makna min atau an, bermakna min atau an. Jadi di Rabbina, jadi lam di Rabbina, yang dimaksudkan lam di Rabbina di sini, di Rabbina Ar-Rahim, itu bermakna min atau an. Iya, itu sama makna dari min atau an tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mari kita melihat syarah dari Syekh Muhammad bin Ahdal rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Kata Syekh rahimahullahu taala, min Rabbina, min rahmati Rabbina.
Yang dimaksudkan min Rabbina di sini adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma wasi'ani ardi wala samai walakin wasi'ani qalbun abdi al-mu'min." Tidaklah langitku itu yang luas dan tidak pula bumi, akan tetapi yang luas itu adalah hati hambaku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah taala dalam kitabnya Takhrij Al-Ihya, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang tidak ada asal usulnya. Tidak ada asal usulnya. Karena hadis ini disebutkan dalam Israiliyat. Disebutkan dalam, dan tidak ada pada sanadnya yang sampai pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kisah Israiliyat itu kita harus lihat. Kalau dia sekalipun kisah Israiliyat, kita lihat sanadnya. Tidak semua Israiliyat kita terima, ya. Kita harus melihat sanad-sanadnya tersebut. Kalau sanad-sanadnya itu, kisah-kisahnya itu benar-benar datang dari Nabi Muhammad SAW, maka kita harus terima, ya. Benar-benar dan datanya valid, benar-benar datang dari Nabi Muhammad SAW, maka kita harus terima. Sebaliknya kalau kisah Israiliyat tidak datang dari Nabi Muhammad SAW, maka kita harus tolak, sekalipun itu adalah kisah Israiliyat. Sekalipun itu adalah kisah Israiliyat. Orang-orang terdahulu. Iya. Baik. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Ar-Rahim. Wasafahu bidzalika i'laman bi anna wasf ar-rahmati huwa al-ghalibu alaihi lil hadits inna rahmati sabaqat wa fi riwayatin ghalabat ghadabi. Dan Ar-Rahim ini, kata Syekh rahimahullah taala, disifatkan pada sifat yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan pada sifat rahmatnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, "Inna rahmati sabaqat." Wa fi riwayatin ghalabat ghadabani. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului atau memenangkan, dalam riwayat yang lain mendominasi atau memenangkan kemurkaanku. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita adalah hati yang selamat, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu tidak akan berguna harta dan anak-anak kecuali seseorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Kecuali seseorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Maka hati yang selamat inilah adalah hati yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana juga menjalankan segala macam yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ada pertanyaan, cuma isinya juga ini mungkin sebaiknya juga di luar mendengar juga, Ustaz. Iya. Boleh? Iya. Yang pertama, bagaimana hukumnya pemberian daging kurban kepada orang yang kurang mampu ekonominya, tapi si pemberitahu pasti daging kurban itu akan digunakan sebagai teman minum beras atau tadi bahasa Ustaz pola tadi. Iya. Pertanyaannya, apakah pemberian
Kalau sudah diketahui bahwa daging yang kita berikan itu benar-benar untuk dipakai sebagai sandingan minuman keras, maka tidak boleh kita memberikan kepada orang itu. Kalau sudah diketahui, ya, kalau tidak diketahui tidak jadi masalah, ya. Tetapi kalau tidak diketahui, kita tidak mengetahui bahwa kalau kita sudah ketahui bahwasanya benar-benar daging yang kita berikan itu dipakai untuk sandingan minuman keras, maka ini tidak boleh. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi ketika seorang memberikan daging itu kepada orang yang dipakai dengan tujuan daging itu bukan untuk dia makan sendirian, tapi dengan tujuan untuk dia pakai untuk sebagai sandingan minuman keras, maka ini sama dengan kita tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Ustaz. Iya. Kriteria menerima daging kurban. Iya. Pertama, miskin, tapi digunakan untuk minum, dalam artian bahwa kita sering tahu bahwa orang tersebut dengan mata kepala sendiri kita melihat mereka sering minum, menjadi kebiasaan. Kedua, mampu dan ibadahnya rajin. Di manakah pilihan di antara dua itu? Jelas, sebagaimana kata ulama kita, la yashruba syarabaka illa taqi, wa la yat'imu ta'amaka illa taqi. Janganlah yang makan dari makananmu kecuali orang yang bertakwa, dan janganlah orang yang minum dari minumanmu kecuali dari orang yang bertakwa. Kenapa? Kalau kita memberikan makanan dari orang yang bertakwa kepada orang yang bertakwa, tentunya makanan yang kita berikan kepadanya akan menjadi kekuatan bagi dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita memberikan makanan tersebut kepada orang yang tidak bertakwa kepada Allah, atau dia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan ketika dia melakukan, kita berikan makanan kepadanya, akan memberikan kepadanya semangat untuk dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka yang harus kita dahulukan adalah tentunya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kita mendapatkan juga imbas dari pahala ketika kita berikan makanan kepadanya, dia melakukan, semakin semangat dia melakukan ketaatan kepada Allah, dan semakin itu pula kita akan mendapatkan bias dari pahala karena kita memberikan tenaga kepadanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ila huna insyaallah nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.